Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada rekan-rekan baik pegiat desa, kemudian rekan-rekan tenaga pendamping profesional dan ngurus BUMDes, perangkat desa, kepala desa, BPD maupun perangkat daerah yang pada pagi hari ini sudah bergabung di Ngobrol Desa episode 95. Kita mengangkat sebuah topik kaitannya dengan masih seputar ekspedisi, KDMP, dan nilai-nilai best practice yang dapat dikembangkan atau yang dapat ditularkan pada Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan nanti akan sebagai pemantik adalah Pak Di Suryo Koco, dan saya yakin ini cukup cukup mendapatkan pengalaman, mendapatkan informasi-informasi baik itu yang best practice-nya maupun yang eh, ditemui terkait dengan apa yang terjadi di Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan itu akan menjadikan eh, masukan bagi kita semuanya, baik itu dari TPP maupun juga pengurus Kopdes Merah Putih, juga perangkat desa dan kepala desa maupun BPD. Dan eh, saya yakin nanti Pak Dekoca akan menceritakan kemarin sudah 1 hari di daerah Gresik, Mojokerto dan lain-lain. Saya yakin nanti akan menjadikan eh, memperkaya pada kita semuanya untuk mengambil nilai-nilai apa yang nanti akan bisa kita tiru, kemudian kita kembangkan. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Oke, Mas. Wah, ini di mana ya, Pak Dikoco? Sekarang posisi di Tuban. Oh, di Tuban, Jawa Timur ini kawan-kawan. Ya, Ya, beliaunya semoga sehat walafiat ya. Ya, oke. eh, ya. Kira-kira kita mengambil topik kaitannya pada pagi hari ini. Monggo nanti Pak Dekoco share kaitannya dengan dari kota, dari kabupaten, dari desa ke desa, dari koperasi desa kelurahan ke koperasi desa kelurahan. Ini kan pasti ada banyak yang ditemui, dan itu sebagai eh, pelajaran, pelajaran, dan nanti akan kita tindak lanjuti kita sebagai katakanlah pemberdaya kaitannya dengan Kopdes Merah Putih maupun TPP. Dipersilakan Pak Dekoco, monggo. Oke, makasih Mas Parudi untuk kesempatannya. Jadi berbagi informasi mungkin seharian kemarin kita ini meluncur dari Jember, kita istirahat di Mojokerto. Pagi kita mendatangi salah satu kopdes di Mojokerto, percontohan. Kebetulan karena memang suasananya mungkin masih libur nasional ya, jadi uh, gerainya tutup, tapi alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan ketua koperasi. Jadi Mas Panudi, mungkin ini bagian saya, ya bukan mungkin lah, ini saya pastikan bagian dari rencana Tuhan untuk memudahkan perjalanan saya. Di beberapa kesempatan itu ketika gerainya tutup, itu kita tidak kesulitan untuk ketemu dengan orang yang punya kompeten. Jadi kalau kemarin saya cerita Wonosobo kita nyasar karena Google Map, akhirnya malah ketemu mengarah ke dekat rumahnya ketua koperasi yang jauh dari Gerai. Yang kemarin di Mojokerto kita
ketemu dengan ketemu dengan gerai yang tutup, tetapi alhamdulillah ada kebaikan dari ibu-ibu. Pas kita tanya, ibu apa kenal dengan pengelola? Oh, lah, itu di situ ketuanya, mau apa langsung diantar kita ke rumah ketuanya. Kita berbincang dengan ketua koperasi Mojokerto. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang saya bisa tangkap adalah ketika mereka diajak berembuk, musyawarah desa, membuat kopdres dan seterusnya, ternyata video yang ditayangkan, yang pidatonya Pak Prabowo, itu cukup untuk kemudian menggugah semangat mereka untuk kemudian mendirikan koperasi dan kemudian komit untuk menguatkan koperasi. Jadi mereka percaya bahwa koperasi Desa Merah Putih ini adalah salah satu cara untuk kemudian membuat mereka lebih lebih terjamin dalam konteks pasokan pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian lebih mereka percaya bahwa barang-barang subsidi mereka akan dapat harga lebih bagus. Karena sementara ini kan barang-barang subsidi beberapa masih mereka dapatkan dengan harga yang di atas eceran tertinggi. Jadi itu satu poin yang saya tangkap. Poin yang lainnya adalah semangat seorang ketua koperasi. Jadi dia menyampaikan bahwa menjadi ketua koperasi karena dipilih oleh warga, menurut beliau itu adalah bagian dari apa? Bagian dari ladang ibadah. Ini luar biasa, Mas. Jadi disampaikan bahwa itu bagian dari ladang ibadah saya. Karena ya seumuran saya pengen berbuat baik untuk lebih banyak orang. Saya pengen bermanfaat untuk lebih banyak orang. Itu yang saya ketika mendengar itu, aduh ini luar biasa. Keyakinan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan membantu mereka, keyakinan atau kepercayaan mereka tentang apa yang disampaikan Pak Prabowo, dan kemudian membawa semangat bahwa ini adalah ladang ibadah. Kenapa kemudian ladang ibadah, Mas Paludi? Jadi keberadaan dari Koperasi Desa Merah Putih yang di Mojokerto, saya lupa nama desanya, nah, di daftar kita ada foto-fotonya juga. Saya sedang berbincang dengan ketua koperasinya. Ini hampir dikata dukungannya minim artinya dukungan dari apa ya, dari BUMN, dukungan dari Pemda itu tidak seheboh atau tidak sehebat dari teman-teman yang di Jawa Tengah umpamanya. Tapi kemudian semangat dari Kasubdis, Kasubdin untuk kemudian menyemangati teman-teman koperasi ini yang kemudian itu semakin memperkuat. Jadi ceritanya koperasi desa di Mojokerto ini, saya lupa namanya, saya cek dulu ya biar nggak salah. Jadi koperasi desa di Mojokerto ini awalnya bukan dari tidak masuk dalam agenda untuk dikandidatkan menjadi koperasi percontohan. Jadi mesti mestinya dari tetangga desa, tetapi kemudian desa inilah yang akhirnya dipilih karena memang kebetulan dia punya tempat yang tadinya untuk UMKM, kemudian sementara
belum optimal, kemudian dari desa diserahkan untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian semua untuk keperluan berbenah dan seterusnya itu dana dari anggota. Jadi ini hampir sama dengan yang di Pasuruan, yang operasi kelurahan itu. Kalau yang di Pasuruan itu benar-benar anggota yang mengeluarkan karena memang tidak ada fasilitasi dari kelurahan, karena ini ada fasilitasi dari desa. Kemudian dari apa bantuan-bantuan itu lebih pada bantuan personal. Jadi Kasubdin memberikan bantuan untuk kemudian acara pada saat peluncuran, kebutuhannya untuk konsumsi dan seterusnya itu patungan. Ini menurut saya satu catatan yang luar biasa. Semangat gotong royong berkooperasi seperti inilah yang sebenarnya kita impikan, ya, kita dambakan. Dan kemudian ketika saya tanya tentang bagaimana respon masyarakat, memang hampir semuanya kisarannya sama. Masyarakat itu berharapnya koperasi ini jadi koperasi simpan pinjam kan gitu. Jadi bisa pinjam uang kan kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya lihat bagaimana seorang ketua itu mampu mengarahkan atau menggiring atau membersamai koperasi ini sesuai dengan agendanya. Secara angka prior juga kalau nggak salah 50.000 dari dari simpanan pokoknya, kemudian dari simpanan wajibnya itu 10.000. Jadi itu pun masih bisa simpanan 100.000 sama 10.000. Kalau yang simpanan pokok itu masih bisa diangsur. Jadi umpamanya nih, oke, tiap bulan 10.000, kemudian ada tambah 10.000 untuk ngangsur pokok, kira-kira kayak gitu mas. Dan apa keanggotaannya juga sudah cukup banyak, sudah ada ratusan artinya yang menjadi anggota. Dan sejak diluncurkan sampai sekarang masih tetap buka mas. Jadi buka itu dengan konteks modal dari teman-teman pengurus, modal dari modal dari tambahan teman-teman pengurus, dan yang kemudian menarik adalah tambahan modal penyertaan dari desa, dari BUMDes. Jadi BUMDes menyertakan modal ke situ. Ini kalau nggak salah ingat karena memang dayanya saya rendah, tapi yang jelas di Mojokerto itu ada penyertaan yang kemudian menjadi modal untuk kemudian belanja. Jadi tentang pupuk, tentang sembako dan seterusnya, BUMN sama seperti yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Pada saat pembukaan yang naruh barang, selesai itu barangnya habis harus order, harus pesan, kira-kira seperti itu. Catatan pentingnya menurut saya adalah ketulusan dari seorang ketua. Bahkan pada saat belum ada informasi bisa bisa dibiayai oleh Himbara, karena kemudian terakhir mereka banyak berkomunikasi dengan Mandiri, dan di Mandiri memang belum clear nanti aturannya kayak apa dan seterusnya. Bahkan ketua itu sempat berpikir untuk kemudian menjaminkan aset pribadinya untuk mendapatkan pinjaman, yang pinjaman itu akan dipakai untuk modal koperasi. Sebegitunya mas. Ini yang suka atau tidak suka ya kita harus pahami sebagai satu satu bentuk partisipasi dan apresiasi yang luar biasa, tekad dan semangat dari kawan-kawan tekad dan semangat dari kawan-kawan pengurus terhadap koperasi. Dan kemudian saya sempat tanyakan, sampai yakin nggak dengan koperasi ini akan tumbuh besar? Saya yakin Pak, insya Allah saya yakin. Dan ketika bicara tentang permodalan dan seterusnya,
dia menyampaikan bahwa ya kita akan ikuti dulu apa yang kemudian apa menjadi kebijakan. Tetapi yang jelas bertahap-bertahap kita tetap harus lakukan. Setidaknya sembako teman-teman sudah dapat murah, dapat harga lebih baik, sehingga kemudian modal yang ada dibelanjakan untuk keperluan sembako. Jadi ini apa menurut saya luar biasa dan realistis gitu loh. Jadi bukan apa ya, bukan bondo bondo nekat, tapi lebih pada bondo tekad. Karena nekat sama tekad kan hal yang beda nih, Mas Mauludi. Kalau nekat itu kadang nggak pernah nggak pakai hitungan gitu. Kalau tekad itu semangat yang kemudian ada apa ada hitung-hitungannya. Jadi case di Mojokerto yang kita bisa ambil pembelajaran adalah bagaimana seorang apa ketua koperasi itu kemudian benar-benar berpikir untuk memajukan koperasi, memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Jadi nawa itu saya ibadah, Mas. Ini kan ngeri, Mas. Artinya jadi ketua koperasi desa, kemudian nawa itunya itu ibadah. Nawa itunya itu bukan artinya ya gerenya pun ya yang jaga gantian. Siap sopo sing selo, sopo sing lego. Kira-kira kayak gitu. Ini hampir apa hampir sama dengan yang di apa yang di Pasuruan ya waktu itu ya. Nah, selesai itu kita kemudian bergeser dari Mojokerto kita ke Gresik. Nah, ke Gresik ini menurut saya sangat luar biasa Gresik. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena ada konsep sing tuwa ngalah. Jadi konsep sing tuwa ngalah itu ada di Gresik, Mas. Jadi BUMDes itu sudah melakukan pembinaan untuk UMKM. Jadi ibu-ibu pada bikin apa bandeng panggang di frozen, kemudian bikin kerupuk, bikin juga apa bandeng mungkin di lunak ya, tapi ada apa pokoknya produk-produk bandeng. Nah, kenapa saya bilang ini sing tuwa ngalah? Karena tadinya gedung itu gedungnya di gedung desa yang dimanfaatkan oleh BUMDes. Jadi fasilitasi dari desa untuk BUMDes. Itu ada fotonya kalau teman-teman mungkin nanti kita share juga di apa di chatting bisa ngikuti channel apa ekspedisi kita supaya tahu kayak apa. Jadi sing tua ngalah mas. Jadi BUMDesnya mengalah untuk kemudian gedungnya dilabeli jadi gerai sembakonya Kopdes Merah Putih gitu, KDMP. Ini kan luar biasa nih mas. Tetapi tetap dalam konteks BUMDesnya tetap ada, tetap berjalan. Kemudian apa eh, barang-barang yang binaan dari BUMDes itu dijual di gerainya di gerai sembakonya KDMP. Saya pulang di apa eh, disangoni dibekali apa kunyit asem dingin yang itu produk dari warga itu dijual di Kopdes. Di Gresik kenapa saya sampaikan ini apa agak apa spesial lah karena di Gresik ini di apa teragenda pembiayaan himbara melalui BRI Mas, Bank Rakyat Indonesia. Dan Bank Rakyat Indonesia juga memberikan dukungan ketika ada agenda. Kemudian gedung itu 2 lantai Mas. Yang lantai atas itu tadinya yang lantai bawah itu gerai, yang lantai atas itu tadinya untuk keperluan ini, keperluan Karang Taruna. Itu kemudian menjadi kantor. Jadi menjadi kantor. Kemudian ada yang apa? Ada yang lain lagi yaitu
mobil, Mas. Jadi di Gresik ini KDMP-nya itu dapat CSR dari BRI dalam bentuk mobil pickup Cherry. Jadi baru Mas, benar-benar baru. Ada fotonya saya share di di channel. Itu mereka dapat CSR dari BRI apa untuk untuk mobil. Jadi mobil itu sudah bisa termanfaatkan untuk mengantar tabung gas dan seterusnya. Nah, kemudian juga pupuk mereka belum jalan, tapi kalau tabung sudah dan gerai juga sudah, eh, mereka mereka juga mendapatkan penyertaan modal dari BUMDes. Jadi BUMDes menyertakan modal 60 juta ke koperasi. Jadi koperasi udah bisa jalan, Mas. Karena kebaikan kakaknya tadi, karena kebaikan kebaikan BUMDesnya tadi. Nah ini temuan kita di Gresik dan produk-produk dari BUMDes Gresik juga sudah ada di toko online, di Shopee sudah ada. Saya sudah minta linknya, nanti kita bagikan juga. Ini di Gresik, kemudian selesai kita di Gresik, kita kemudian bergeser ke Tuban. Tuban ini ada 2 titik, Mas. Tapi sampai pagi ini kita baru menyelesaikan satu, yaitu yang di Pujungan, Pujungan atau Pajungan itu yang kemarin ada ibu-ibu dikit itu. Saya tidak mempertanyakan tentang heboh-hebohnya itu, karena memang buat saya yaitu cerita-cerita unik di perjalanan. Tapi ketika melihat fisiknya, Mas, apa uh, tokonya sudah selayaknya minimarket gitu kan. Kemudian ada juga klinik dan apotek. Nah, itu juga menjadi menjadi titik perhatian saya. Saya tanya, ini bagaimana itu? Udah punya kayak gitu minimarketnya udah gede dan seterusnya. Jadi ternyata minimarket itu sudah ada 2 tahun yang lalu. Itu tanah punya desa, yang bangun desa. Kemudian saya nggak tahu apa kemarin kalau kita ketemunya dengan bendahara koperasi, ya kita belum dapat banyak menggali, belum banyak menggali. Tapi informasinya itu adalah toko atau gerai itu yang sudah seperti minimarket itu, ruangannya ber-AC, itu ternyata sudah ada 2 tahun yang lalu dan bekerja sama dengan PT Perekonomian Pondok Sunan Derajat. Jadi itu sudah berjalan 2 tahun yang lalu, bangunan dan tanahnya punya desa. Nah, untuk apotek karena ada agenda apotek, maka kemudian toko yang tadinya ada obat-obatan juga dijual di situ, obat-obat umum, maka kemudian digeser ke dikeluarkan dari toko itu jadi apotek. Kemudian simpan pinjam saat ini belum berjalan, artinya masih dalam persiapan, masih menjadi agen drilling kalau nggak salah, jadi agen laku pandai. Jadi toko itu memang sudah ada 2 tahun yang lalu dan sudah menghasilkan untuk desa. Nah kemarin karena ada koperasi desa Merah Putih, maka kemudian agendanya di rebranding, di branding jadi koperasi desa Merah Putih, kira-kira seperti itu. Anggotanya sudah cukup banyak di yang di apa di Gresik, kalau nggak salah kemarin dapat ratusan kalau nggak salah. Tapi nanti fixnya saya akan bikin catatan-catatan karena setiap pertemuan saya apa record audio untuk supaya saya tidak salah memberikan catatan. Nah, apoteknya sudah, kemudian kalau untuk klinik karena memang tidak ada
tidak ada klinik di apa, eh, tidak ada puskesmas pembantu kalau nggak salah ya, tidak ada puskesmas pembantu, makanya terus di apa, eh, ruangan itu kemudian menjadi apa, praktek untuk bidan kalau nggak salah. Jadi kira-kira itu Mas, perjalanan hari kemarin, pelajaran luar biasa dari teman-teman di Mojokerto, pengurus, pelajaran luar biasa dari Gresik, yang sigap dari Pemdanya, yang sigap dari Pemdesnya, kemudian yang sigap dari apa, BRI langsung memberikan apa, CSR mobil. Ini menurut saya hal yang luar biasa, harus disyukuri teman-teman di Gresik sebagai apa, mokap, dan kemudian mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para pihak. Kemudian kalau yang di apa, yang di Tuban yang sudah kita datangi, memang basicnya mereka basicnya memang sudah punya bisnis, yang toko itu kemudian dikembangkan, dan sekarang masih dalam proses untuk pembicaraan tentang, karena waktu itu ada kerjasama dengan apa, Sunan Sunan Derajat, maka kemudian di internal desa sedang dilakukan pembicaraan dari hasil toko itu, nanti bagaimana untuk koperasi, bagaimana untuk desa dan seterusnya. Mungkin itu Mas Aludi antaran yang saya bisa sampaikan, dan mungkin apa, pada forum-forum seperti ini saya sih pengen lebih pada, oh, di apa, di desa kawan-kawan seperti apa, kemudian apa yang kita bisa diskusikan. Mungkin itu Mas Maludi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekoco yang tadi sudah menyampaikan hasil hasil temuan dalam konteks ketika berdialog dengan pengurus Kopdes Merah Putih, juga eh, kepala desa yang ini Pak D, yang tadi yang menurut saya pertama yang kaitannya di kalau di Mojokerto tadi itu kan eh, adanya apa ya, kesadaran dan visi dari pengurus atau ya pengurus Kopdes atau pengurus ketua Koperasi Merah Putih ini yang karena nawaitu ibadah kan jelas itu berani ya ya korban dari berbagai macam itu lah. Korban dalam konteks adalah eh, apa itu kaitannya dengan modalnya, dengan menjaminkan untuk dapat pinjaman itu kan luar biasa. Ini sisi baik atau sisi best practice-nya bahwa kesadaran pengurus ini luar biasa karena model-modelnya. Kemudian tadi yang di Gresik ini kan juga yang sangat menarik adalah eh, yang selama ini eh, CSR itu kadang-kadang kan tidak boleh untuk apa bentuk anu. Ternyata ini CSR-nya bentuk mobil atau mobil mobil pickup ini. Nah ini yang menurut saya juga perlu kita anu, entah ya nanti tolong ya Pak Dir, tapi suatu saat perlu juga kita kita kulik gitu. Dalam konteks sebenarnya eh, di desa-desa lain atau wilayah yang lain sebenarnya kan ada juga. Tapi kenapa kok di Gresik saya belum tekan apa tadi operasinya apa tadi. Tapi kan itu luar biasa. Satu bisa menjalin dengan BRI, itu aja CSR-nya, walaupun tidak butuh pinjaman, tapi untuk eh, mobil untuk angkutan ini kan luar biasa. Kemudian yang kedua, yang membangun kerjasama dengan pondok pesantren, gitu ya. Pondok pesantren ini kan juga luar biasa. Ini saya kira juga bisa dilakukan di
di Kopdes atau di wilayah yang lain, yang saya kira kan masing-masing wilayah mungkin juga ada mitra-mitra yang peduli lah. Ini yang perlu adalah bagaimana kawan-kawan ini satu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kemudian bagaimana juga ini mengelingkan kaitannya dengan CSR di Himbara, khususnya di BRI tadi. Juga bagaimana melakukan katakanlah kerjasama dengan pondok pesantren di Sunan Sunan Derajat atau Sunan Bayi, yang jelas ini saya kira perlu kira-kira seperti apa atau bagaimana ini kira-kira untuk melakukan kerjasama ini. Ini karena ini yang menurut saya justru yang prinsip koperasi adalah tumbuh dari anggota, dari pengurus, kemudian mampu melakukan kerjasama dengan mitra-mitra yang di sekitarnya. Ini yang menurut saya adalah eh, nilai-nilai yang yang tidak mudah kita dapatkan. Ini yang tidak mudah kita dapatkan. Saya kira ini perlu juga ditularkan pada Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang lain. Kira-kira seperti itu, seperti apa itu Pak D? Yang kemarin mungkin sudah mengulik walaupun belum banyak. Dan suatu saat mungkin kita juga akan menghubungi ketuanya nanti seperti apa sih langkahnya atau kepala desanya. Itu saya kira nanti ini bermanfaat juga. Ini. Kenapa sana bisa sini nggak bisa ini? Atau katakanlah seberapa jauh kaitannya dengan perjuangannya. Kira-kira gimana itu Pak Diko sebelum nanti pada rekan-rekan? Saya pikir ini Mas, kata kuncinya sebenarnya lebih pada komitmen dari dinas, komitmen dari Pemdes, dan kemudian kreativitas dari teman-teman pengelola atau ketua koperasi. Kalau Pemda dan Pemdes itu jelas yang dibutuhkan adalah komitmennya. Semua yang saya temui itu rata-rata komitmen dari kepala desa itu menjadi kata kunci. Kemudian apa komitmen dari inovasi ya, inovasi dari pengurus itu menjadi salah satu kunci. Nah, kalau Pemda sebenarnya kan gini Mas, menurut saya Pemda itu kan ada kuasanya, ada dalam tanda petik kekuasaannya lah. Taruh kata nih Mas, yang gampang aja lah. Saya ingat betul ketika bagaimana kesepakatan ya bahwa ini contoh yang mungkin Mas Panudi juga boleh memberikan tanggapan benar apa enggak. Taruh kata nih kesepakatan bahwa semua tenaga pendamping profesional itu penggajiannya melalui Bank BNI 46 kan kira-kira seperti itu. Ketika ada kesepakatan itu timbul timbal baliknya, Mas. Ketika kementerian bikin acara BNI 46 pasti nomor satu ngasih dukungan. Kan kira-kira gitu. Nah, sekarang Mas Panudi bayangkan kalau kemudian Pemda itu sudah punya komitmen untuk kemudian gaji atau tabung kalau semua artinya semua pegawai kan kalau di Pemda mungkin pakai BPD lah. Tapi bisa juga membuat satu komitmen ada bagian-bagian tertentu yang kemudian menggunakan bank tertentu. Ya itu kan bisa kemudian tinggal diundang aja dari pihak swasta ini atau dari pihak BUMN ini. Ya ibarat kata kalau Mas Paludi jadi nggak usah direktur BUMN ya. Mas Paludi ini direktur dari BMT namanya. Apa simpan pinjam gitu kan. Kemudian saya ini kepala desa yang kemudian saya punya simpanan besar
atau apa punya tabungan besar di BMT-nya Mas Panudi. Terus saya bilang, Mas Panudi, BMT sampean dong nyponsori iki desa Arab, desa mau ada lomba Agustusan, kasih apa hadiah door prize yang pantas. Yo kira-kira kan sampean mesti menyiapkan, Mas. Bener nggak, Mas? Jadi ya itu sebenarnya bagian dari apa ya komitmen dari pemerintah daerah. Bagaimana kemudian dia melihat di wilayah ini ada potensi-potensi apa yang kemudian bisa diajak untuk mendukung dari Koperasi Desa Merah Putih. Dan dukungan mereka kan dukungan yang fine-fine aja. Artinya ya itu memang secara bisnis ya wajar karena ingin mempertahankan nasabah besar, karena ingin mempertahankan klien yang besar, ya kemudian dia juga perlu memberikan support kan kira-kira seperti itu. Nah ini saya pikir bagian yang menarik untuk kemudian dipelajari oleh teman-teman dari Pemdes maupun teman-teman dari Pemda. Nah, yang lain juga mencermati tentang adanya potensi bisnis yang ada di wilayah. Artinya, oh di sini kan ada pabrik gula, Pak. Ada pabrik gula. Ini kasusnya Mojokerto, salah satunya. Di sini ada pabrik gula. Ya alhamdulillah pabrik gula itu mendatangi kita kemudian menyampaikan apa yang bisa dibantu. Ya monggo apa yang mau dibantu. Artinya kemudian apa berbenah apa pas acara karena kan pada saat apa pada saat peluncuran itu kan mengumpulkan orang dan seterusnya. Tapi ya karena dengan apa karena Mojokerto mungkin tidak terlalu banyak potensi yang bisa tergarap, akhirnya yang datang di acaranya di Mojokerto pada saat peluncuran itu yang live apa Zoom meeting itu yang dari titik Mojokerto ya tidak banyak orang karena kalau banyak-banyak kita anggarannya nggak cukup. Ya kira-kira seperti itu lah, Mas. Di depan kantor apa gerainya itu ada selokan kemudian perlu ditutup yaitu dibantu dari pihak mana dan seterusnya walaupun memang ya kalau pengurus sebenarnya lebih pada bukan pada seremoninya yang kemudian dia harus banyak keluar tapi lebih pada bagaimana mempertahankan toko buka dan memberikan kemanfaatan jadi kalau yang ada yang ketua koperasi yang kemudian menjaga nama, artinya menjaga namanya sendiri karena sudah dipilih jadi ketua koperasi, nek koperasi ini terus tutup tidak ada yang dijual, saya malu kan kalau ini kan yang di satu tempat yang lain yang merasa saya malu akhirnya kemudian tergerak. Tapi kalau yang di Mojokerto memang gerakannya bukan saya malu, karena memang beliau ini tadinya adalah apa penggerak atau motivator untuk teman-teman Karang Taruna, teman-teman di desa. Jadi beliau ini lebih pada ya berkegiatan kemasyarakatan itu ya bagian dari apa bagian dari kesenangan lah ya. Kebetulan kalau yang di Mojokerto itu apa dia bisnisnya bengkel las untuk apa kayak ini mas apa kayak bikin-bikin rak, bikin-bikin apa. Saya sempat apa dikasih tunjuk juga tempat bengkelnya. Kira-kira itu mas. Jadi kalau apa catatan-catatan pentingnya ya lebih pada itu bagaimana komitmen untuk benar-benar ingin apa memberdayakan koperasi Desa Merah Putih dari Pemda dan dari Pemdes, kemudian dari pengurus bagaimana berinovasi. Kira-kira seperti itu. Kalau toh tidak bisa kemudian apa dari dana pribadi memodali dan seterusnya, setidaknya ketika ada inovasi dia bisa mengajak para pihak yang lain untuk apa membiayai atau memodali kegiatan dari koperasi. Kira-kira itu, Mas Panuki. Ya,
Terima kasih Pak Dewojo. Ini luar biasa bahwa satu adalah komitmen dari pemerintah daerah. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah, sejak sejak mau berdiri, sejak maupun pendirian dan pembentukan sebenarnya ya Pemdanya luar biasa. Itu sudah katalah istilahnya untuk biaya akte notaris. Nah, ini kan sebenarnya sudah itu katalah sudah ditanggung oleh bank bank Jateng lah itu. Ini yang ini luar biasa. Nah, ya ini memang komitmen. Nah, saya kira ya juga kami sepakat ya Pak De. Saya kira di, harusnya ada keberlanjutan dalam konteks ini. Saya kira kan tadi peluang-peluang tadi komitmen pemerintah daerah, saya kira kalau pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, saya kira ini luar biasa. Saya kira kan tadi kan itu CSR sebenarnya juga terobosan-terobosan lainnya harus ada karena apa? Ada eh, anggaran-anggaran itu yang kaitannya dengan bagi hasil pajak atau apa, saya kira itu juga ke desa. Itu saya kira juga suatu saat eh, ketika memang ada komitmen dari pemerintah daerah, juga pemerintah desa, kenapa tidak itu sebagai salah satu untuk modal dari Bumdes Merah Putih. Ini juga catatan-catatan yang nanti suatu saat mungkin akan kami sampaikan juga itu. Yang kaitannya dengan tadi komitmen dari pemerintah eh, daerah, juga pemerintah desa, dan kalau dari pihak ketiga, ya itu perlu komitmen, tapi memang harus ada yang memfasilitasi, yaitu pemerintah daerah atau pemerintah desa. Saya yakin kalau yang kaitannya dengan perbankan-perbankan, kalau ini perbankan, saya kira pasti ada dari desa, dari pemerintah desa, kabupaten mana yang memanfaatkan bank tersebut. Itu saya kira juga nggak ada. Saya kira juga tadi eh, juga menarik ketika apa itu dari pihak ketiga mitra yang lain, saya kira juga mungkin di masing-masing desa daerah itu pasti ada mitra-mitranya yang bisa katakanlah andil untuk apa ya mengembangkan koperasi Desa Merah Putih ini. Ini memang ini juga nanti masukan bagi kami ketika kami di minimal di lokasi kami itu. Di lokasi kami kira-kira ya tadi tidak harus bentuk bentuk duit atau bentuk uang, tapi tadi akses-akses tadi yang saya kira ini juga bisa katakanlah entah itu di wilayahnya itu ada perusahaan, tidak apa saya yakin pasti ada gitu loh. Ya, ini yang menurut saya sangat-sangat eh, perlu kita tindak lanjuti. Perlu kita tindak lanjuti kaitannya dengan untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih. Ya, kami beri kesempatan untuk kawan-kawan menanggapi atau mungkin ada pengalaman dari kawan-kawan terkait dengan eh, apa itu pengalaman eh, yang dialami oleh rekan-rekan atau di wilayah rekan-rekan, eh, istilahnya bagaimana semangat, bagaimana komitmen dari baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, kawan-kawan dari pengurus koperasi atau yang lain pihak-pihak ketiga yang itu bisa istilahnya ada jiwa menghidupkan, ada jiwa mengaktifkan, ada jiwa jadi nilai-nilai bahwa Obres inilah yang karena kami sudah dianu ini. Monggo nanti rekan-rekan ini sudah ada Mas Iskandar Kurdo, ada Mas siapa ini yang sudah open kamera, Mas Vivo ini. Ada tanggapan terkait dengan eh, apa yang disampaikan Pak Dekoco juga yang kami sampaikan. Monggo dipersilakan. Resen atau langsung monggo. Monggo ini juga ada Mas Wiwit
Wiwit juga ada ini, Wiwit dari Purworejo kayak Adi Wijaya, Mas Tatang juga ada, atau yang lain yang kira-kira eh, bisa bisa eh, menanggapi itu. Monggo dipersilahkan. Mas Parodi mungkin menjadi bagian menarik sebenarnya adalah, oh ini sudah ada ya, Mas Presiden, Mas silakan. Irwan, Mas Irfan Tawakal, monggo dipersilakan Mas Irfan. Open kamera ya. Ya, terima kasih Pak Mudi. Eh, mungkin kita selalu mendoakan ya supaya Pak Ade selalu diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa menuntaskan perjalanan SP desa. Eh, tapi hal-hal yang saya mau sampaikan di pagi hari ini sekaitan dengan peran atau komitmen pemerintah daerah yang sempat tadi disinggung oleh Pak De. Saya kira memang komitmen daerah kami di Bantaing Pak De Koco memang eh, komitmen itu memang sangat besar dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu bisa dilihat pemerintah daerah kami ini di sini di Bantaeng itu kan kemarin sudah mengalokasikan untuk pendaftaran badan hukumnya ya. Jadi setiap desa ada 46 desa di sini karena di sini kan daerahnya agak kecil, 46 desa itu segala biaya pendaftaran itu ditanggung oleh daerah. Nah, itu sebagai itu adalah bukti bahwa pemerintah itu memberikan perhatian besar terhadap pembentukan Kopdes. Tapi di sisi lain Pak Dekoco, sekaitan dengan itu mungkin eh, saya berharap bahwa pemerintah di sini itu tidak berhenti dalam hal memfasilitasi. Jadi tidak hanya berhenti dalam hal memfasilitasi pembentukan, tapi bagaimana kemudian bisa menggerakkan Kopdes ini menjadi sebuah usaha yang besar di masyarakat. Karena kami di Bantang ini kan ya mungkin perbedaan antara Jawa dan luar Jawa. Mungkin kan kalau saya lihat perjalanan Pak D ini kan di Jawa ini kan sudah ya paling tidak mereka selangkah lebih maju lah dari kami. Paling tidak mereka sudah punya gerai, sudah berjalan. Dan kami di daerah ini di luar Jawa ini kan belum ada Pak D. Belum ada gerai sehingga memang perlu memang intervensi oleh pemerintah daerah untuk bagaimana kemudian menggerakkan ini usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Kopdes. Jadi tidak hanya pada saat pembentukan tidak saat hanya pembentukan tapi bagaimana kemudian pemerintah daerah ini mempunyai political will untuk bagaimana kemudian mengembangkan ini koperasi koperasi desa ya. Saya kira eh, itu yang itu yang menjadi anu karena eh, saya lihat memang gira atau semangat Kopdes ini di daerah kami ini begitu besar, pengurus begitu semangat. Tapi kalau semangat itu tanpa didukung oleh pemerintah daerah, tanpa intervensi, saya kira mereka tidak akan bergerak juga. Nah, seperti itu. Sehingga saya berharap memang pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada saat pembentukan, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini mampu menjadi uh, menjadi support system lah, ya menjadi support system untuk mengembangkan Kopdes itu. Uh, itu sebenarnya. Nah, kami berharap juga nih ini menjadi masukan juga ini karena Pak D nanti pada akhir nanti akan finish di Jakarta ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan pada atasan-atasan kami di Kementerian Desa karena begini Pak Koco karena kita ini di Bantai ini kan Kopdes ini kan selalu bertanya dan bertanya ini tuh kepada pendamping. Sementara pendamping ini kan punya keterbatasan terhadap pengetahuan terhadap Kopdes. Sehingga ini juga bisa menjadi masukan kepada ya bisa disalurkan oleh Pak Dekoco untuk bagaimana kemudian kami ini pendamping diberikanlah semacam peningkatan kapasitas kapasitas sekaitan dengan Kopdes. Karena curhat-curhatnya mereka ini kan
lari-larinya ke kita semua ini, ke apa, koperasi desa di desa. Sehingga memang kalau kita juga tidak punya apa kapasitas untuk bagaimana menjelaskan secara teknis, nah ini kan menjadi repot juga bagi kami. Saya kira seperti itu, Pak Pamudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mas Irfan Tawakal. Dan nanti sebelum Pak Dekoco, nanti ini juga karena ini sebuah dialog ya. Saya pengen tahu juga apa yang sudah dilakukan Mas Irfan Tawakal biar Pemdanya tadi konsisten mempunyai komitmen tadi kaitannya dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, karena tadi disampaikan apa itu semangat girohnya dari pengurus koperasi kan luar biasa. Ini nanti biar kita saling anu. Mungkin sementara ditanggapi Pak Dekoco, setelah itu nanti saya pengen dari Mas Irfan Tawakal eh, dari pertanyaan saya itu seperti apa. Monggo Pak Dekoco. Oke, terima kasih. Jadi yang sudah punya gerai itu lebih pada koperasi-koperasi percontohan. Jadi kalau mungkin saya apa nanti ke Jawa Barat, ke apa Benar, mungkin Pak. ke tempat yang lain juga itu pasti akan seperti itu. Yang sudah punya gerai itu ya rata-rata ya teman-teman yang percontohan. Kalau tadi Irfan sampaikan bahwa di sini belum ada yang punya gerai, kita juga kemarin ketemu dengan yang tidak punya gerai, bahkan mau memulai juga bingung. Masih Iskandar ada di sini yang waktu itu apa kita dibawa oleh Mas Iskandar di Blitar itu ya ada desa yang koperasinya sudah terbentuk tapi ya belum ada apa-apanya. Nanti Mas Is bisa bisa berbagi cerita. Karena kebetulan ada teman pendamping juga yang ada di situ. Ya saya sampaikan ketika kemudian mereka jujur bukan jujur ya. Mereka dengan terus terang mengatakan masih bingung mau apa. Ketua apa ketua bidang usaha, wakil ketua bidang usaha ada di situ, pengawas ada di situ, bendara ada di situ ya. Mas Is ya, jadi Mas Is jadi saksinya. Mereka tadinya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kemudian berbincang dengan kita akhirnya jadi semangat. Ya Mas Is, nanti Mas Is boleh dikasih kesempatan. Mereka jadi semangat Desa Salam kalau nggak salah. Itu kemudian memamerkan apa-apa yang aset desa yang dimiliki, yang itu mungkin dimanfaatkan oleh koperasi desa. Bahkan secara khusus topi ekspert desa kita juga apa eh yang topi ekspert desa saya bagikan di mana ya? Di Salam kalau nggak salah. Ada yang saya bagikan itu karena apa ya menurut saya wakil ketua bidang usahanya ini luar biasa, banyak bertanya. Saya terus terang begitu datang di tempat yang tidak ada, artinya ya kopdesnya masih baru legalitas, pengurusnya juga bingung. Itu kemudian saya berbagi cerita dan mereka semangat. Itu buat saya satu kebahagiaan tersendiri. Di dua tempat saya dibawa sama Mas Is. Jadi bahkan saya sampaikan ke tim saya, ini di Blitar ini tidak dalam konteks apa kita ingin mendapatkan pengalaman atau informasi best practice, tapi di Blitar ini malah yang mendampingi saya itu bilang Pak di Blitar kayaknya sama di Jember juga kayaknya malah Bapak jadi penyuluhnya koperasi Desa Merah Putih. Ya saya bilang ya itu bagian yang buat saya bagian yang menyenangkan ketika kemudian mereka terpacu untuk kemudian menghidupkan atau menjalankan. Jadi Irfan uh, di sini tidak dalam konteks kemudian uh, kita ingin memamerkan yang sudah punya keren, enggak, tapi yang belum punya pun bahkan yang belum jelas mau ngapain aja. Kebetulan kita diarahkan oleh teman-teman untuk ketemu ya kita berdiskusi
di Jember kita diskusi panjang dengan teman-teman BUMDes yang kebetulan sudah mengelola objek wisata, kemudian ada ruko yang pertokoan yang tadinya dimanfaatkan oleh BUMDes, kemudian ya saya sampaikan ya kalau mau dukung Kopdes ya pertokoan itu yang sekarang buat jualan itu ya dari BUMDes serahkan aja ke Kopdes karena urusan pupuk, urusan subsidi dan seterusnya pasti jalurnya akan ke Kopdes. Kalau toh BUMDes ingin membantu masyarakat mendapatkan barang-barang subsidi dan seterusnya pasti lebih rumit, akan lebih gampang ketika Kopdes yang maju. Nah, kalau memang semangatnya adalah memajukan desa, ya wis berbagi peran. Ibarat katakan gini, ini kita punya tim gitu kan. Kita tahu bahwa yang akan kita temui ini paling suka ngobrolnya sama perempuan gitu kan. Sama yang cantik-cantik. Kebetulan kita ada anggota tim kita ini yang cantik, yang perempuan. Ya udah dia yang suruh maju. Supaya apa? Komunikasinya enak, kemudahannya dapat kan gitu. Ya sama seperti ini bicara tentang distribusi masyarakat bisa mendapatkan harga yang murah, pupuk terjamin dan seterusnya. Kan memang pemerintah ini kan pengennya bertemannya atau jalurnya itu ke Kopdes. Ya udah daripada BUMDes mikir untuk jualan beras murah, jualan minyak murah dan seterusnya yang pastinya akan lebih sulit daripada untuk mendapatkan barangnya daripada Kopdes, ya udah dorong Kopdes. Kopdes nggak punya modal, BUMDes punya modal. Sertakan penyertaan dari BUMDes ke Kopdes, nggak ada salahnya. Tinggal diatur perjanjiannya aja. Bahwa koperasi itu bisa mendapatkan modal penyertaan. Ya udah disertakan aja. Kira-kira seperti itu yang saya bisa respon Mas Paludi. Mungkin Mas Is bisa berbagi cerita tentang bagaimana desa yang koperasinya sudah ada pengurusnya tapi belum kebayang mau ngapain. Monggo nanti Mas Is juga boleh berbagi cerita supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Bahkan saya juga berikan tantangan ke teman-teman pendamping waktu itu. Ayo buktikan bahwa apa-apa yang potensi yang sudah ada bisa dikembangkan untuk koperasi. Bahkan masih juga, masih nggak ada ya waktu ketika kemudian kita dipameri pasar yang sudah nggak kepake, saya bilang ini perlu kadesnya bilang ini perlu pembiayaan bla 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 dan sebagainya. Saya langsung di depan kadesnya, saya langsung berkomunikasi dengan teman yang di BNI, bisa nggak BNI membantu untuk keperluan ini dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi yang Ya, saya ya. sampaikan. Terima kasih Pak Dekoco. Ini sudah ada Mas Iskandar Kudu ini. Saya kira mungkin juga sudah tadi istilahnya mendampingi atau apa melakukan pencerahan-pencerahan kaitannya di Kopdes atau koperasi desa atau kelurahan di Blitar ini. Baik, walaupun sana tidak ada mokapnya, tapi kan saya kira penting juga ini. Karena justru sebagian besar kan tidak dapat mokap ya, atau tidak sebagai pilot. Ini yang menurut saya adalah justru yang juga harus didorong. Kalau yang mokap itu tadi sudah ada istilahnya gerai-gerainya. Kalau yang belum ini kira-kira tadi kan kira-kira triknya seperti apa? Dan saya kira nanti Mas Irfan juga bisa eh, melakukan seperti itu. Monggo Mas Is. Terima kasih. Apa suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Saya hanya akan berbagi cerita tentang bagaimana waktu tim Sekbid Desa dari RPDN dia mengunjungi Blitar. Memang dalam kunjungan itu saya rancang, tapi tidak ada koperasi percontohan dan ada koperasi yang non percontohan, maksudnya seperti itu. Nah, yang percontohan itu kebetulan di Blitar itu tidak ada dari 130 berapa sekian yang ada di Indonesia.
koperasi percontohan di Blitar itu satu pun tidak ada. Tapi saya tidak berpikir ke sana, saya hanya ingin mengambil pada waktu itu, ingin menyajikan sampling kondisi koperasi desa yang dibentuk pemerintah. Itu sekarang itu kondisinya seperti ini. Kalau di Blitar terus terang dukungan dari birokrasi saya katakan masih rendah. Karena sebelum itu pun kami itu sudah berkoordinasi dengan dinas koperasi terkait dengan masalah kunjungan ini. Sehingga apa yang ditampilkan, tapi ternyata mereka tidak merespon. Enggak masalah bagi saya. Karena ini masalah tentang istilah sistem perbaikan, sistem kenyataan lapang, dan kondisi yang memang yang kita bangun supaya koperasi desa di Blitar itu bisa berkembang. Akhirnya saya berpikir bahwa sampling ini memang harus real. Kita ambilkan yang bagian barat, Blitar Barat itu berbatasan dengan Tulungagung, paling barat itu Desa Salam, Kecamatan Wonodadi. Itu sebetulnya desa yang dengan semangatnya untuk koperasi desa itu sebetulnya sudah bagus kalau menurut kami pendampingnya. Cuma realnya ya mereka masih menunggu-nunggu terkait dengan regulasi dan dukungan pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan pelaksanaan Kopdes ini, Koperasi Desa Merah Putih ini. Terus yang kedua kita ambilkan sampling yang memang di Blitar itu ranking 1. Maksudnya ranking 1 koperasi desa yang sudah di-ranking oleh Dinas Koperasi di Desa Kerenceng, Kecamatan Nglegok itu. Kondisinya seperti itu. Ya, sebetulnya basic-basicnya mereka sudah punya. Mereka tuh punya 7 gerai yang lengkap dengan. Cuma saya lihat memang ada aturan-aturan terkait dengan beberapa hal yang tertentu sehingga mereka tidak bisa masuk di koperasi percontohan. Atau justru dinasnya sendiri tidak mendukung atau tidak mendorong sehingga mereka bisa jadi koperasi percontohan di Indonesia. Ya memang saat ini situasi pemerintahan Kabupaten Blitar sedang mengalami transisi besar terkait dengan perubahan mendasar dari pelaksanaan birokrasi, perubahan dari Bupati lama Mak Rini itu kepada Bupati yang baru Pak Rianto ini yang sekarang memang sedang menyusun istilahnya pasukan untuk birokrasi yang baru ini. Nah, karena ini terkait dengan masa transisi, mungkin hal yang seperti ini tuh akhirnya terlewatkan. Maksudnya terlewatkannya dan tidak menjadi prioritas bagi pelaksanaan birokrasi itu untuk blow up terkait dengan anjuran Bapak Presiden untuk segera istilah mempercepat pembangunan koperasi desa di tataran Kabupaten Blitar. Yang Kerenceng itu sebetulnya luar biasa. Macam luar biasa itu niat dari kepala desanya, asetnya yang sudah dipunya, terus hal-hal yang terkait apa yang perlu disiapkan dengan bisnis koperasi itu mereka lengkap. Justru mereka sekarang sudah menggaya terkait dengan istilahnya bagaimana koperasi desa dan BUMDes bisa mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis dan mereka sudah punya channelingnya dan salah satu usaha koperasi desa nanti sudah disiapkan untuk istilahnya jadi tempat supplier daripada makanan yang ada di makanan bergizi gratis yang sudah dicadangkan pemerintah di Kabupaten Blitar. Salah satu titiknya itu dapurnya ada di Desa Kerenceng ini dan itu bisnis besar dan mereka sudah mempersiapkan juga, mereka sudah menanam tanaman-tanamannya, mereka sudah mempersiapkan terkait dengan kebutuhan logistiknya sehingga bisa diakses oleh dapur itu untuk bisa jadi pensuplai MBG di Kabupaten Blitar salah satunya. Dan yang nomor 3 kita ambilkan memang yang malah istilahnya saya anggap tidak tersentuh dengan niat untuk mempercepat pelaksanaan Kopdes ini yang di Desa Kemiri Gede. Beda Kemiri Gede ini desa perbatasan Kabupaten Blitar dengan istilah Kediri dan Malang di sisi timur utara. Sebetulnya desa ini desa yang bagus karena mereka sering menjuarai lomba tingkat nasional. BUMDesnya itu juara 2 tingkat provinsi. Terus desanya pernah jadi juara 1 juga lomba desa tingkat nasional. Di dalam tataran kekompakan dan
kebersamaan untuk menjalankan Kopdes itu sebetulnya luar biasa di desa itu. Cuma mereka masih ragu bagaimana mengakses Kopdes itu memang bisa jadi bisnis yang menguntungkan bagi desa dan pelaksana-pelaksananya. Nah, itu di situ berarti kan bahwa campur tangan birokrasi untuk memblow up pelaksanaan ini di Kabupaten Blitar itu terus terang ya masih rendah, saya anggap seperti itu. Karena pelaksanaannya pun ternyata dari kades yang unggulan pun yang mereka terbiasa untuk melaksanakan secara cepat dan bagus desanya itu ternyata mereka masih belum juga bisa menyambut secara optimal pelaksanaan koperasi desa itu di Kabupaten Blitar untuk masalah ini. Nah, ini memang saling keterkaitan. Tapi saya rasa memang untuk tahap permulaan penumbuhan koperasi desa di Indonesia ini peran daripada birokrasi, terutama pemerintah, itu memang ya harusnya memang semangatnya harus besar sekali dan mereka meng-hire semua semua kebutuhan bagaimana Kopdes ini bisa istilahnya berjalan dan lancar, bisa tumbuh, bisa berjalan, bisa lancar terkait dengan semua istilahnya hal-hal yang disyaratkan bagi desa supaya lancar. Ini sangat sekali butuh peran pemerintah dan saya kemarin saya perlihatkan bahwa itu hal yang sebenarnya yang terjadi karena saya ambil memang beberapa titiknya itu kalau memang dianalisa secara statistik itu mereka sudah mewakili, maksudnya mewakili terkait dengan apa-apa yang harus bisa dilaksanakan ketika koperasi desa itu bisa tumbuh, berkembang dan maju untuk ke depannya. Nah, itu mungkin pengalaman di Kabupaten Blitar yang kami sajikan kemudian kepada Pak Suryo Koco dan teman-temannya dan rekan-rekan ketika mengadakan kunjungan terkait dengan pelaksanaan koperasi desa di Kabupaten Blitar. Saya rasa pengambilan statistik istilah terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu ya memang seperti itulah maksudnya contoh-contohnya. Kan hal itu terkait dengan bibit, bagaimana istilahnya peranan pemerintah, terus bagaimana dan istilahnya dukungan-dukungan lain terkait keberadaan tumbuh, berkembang, dan majunya koperasi desa itu kan memang sangat dibutuhkan peran pemerintah. Nah, ini bisa mungkin menjadi masukan nantinya bagi tim ekspert desa terkait penumbuh kembangan koperasi desa di Indonesia tahun 2025 ini yang bisa dibawa sebagai materi nilai pembanding. Kita tidak boleh hanya melihat hal yang baik dan maju saja, tapi ternyata memang banyak PR, maksudnya banyak sisi lain yang memang harus didukung ketika pemerintah memang menginginkan bahwa koperasi desa Merah Putih ini bisa tumbuh, berkembang, dan secara masif terstruktur itu bisa maju untuk cara cepat di hari-hari ke depannya. Itu yang memang ingin kita sajikan terkait dengan masalah Kopdes di Kabupaten Blitar. Kurang lebihnya mungkin kami bisa mohon maaf pada Pak Surakoco dan rekan-rekannya ketika berkunjung ke Blitar kita mungkin suku kupu dan lungguhnya masih kurang, kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Oke, Mas Iskandar. Ini saya Mas Iskandar itu ada 2 pertanyaan ini. Jadi yang pertama adalah pertanyaan yang kaitannya dengan seberapa jauh manfaatnya dari tim ekspedisa yang kunjung ke Blitar, yaitu ke Kopdes, walaupun itu bukan mock-up, itu seberapa jauh itu manfaatnya. Kemudian yang kedua ini, Mas Iskandar. Mungkin Mas Iskandar, saya nggak tahu, yang jelas punya pengalaman di percaturan politik di daerah Blitar atau yang lain. Kira-kira apakah tidak bisa didorong kalau tidak bisa lewat eksekutif, birokrasi eksekutif? Apakah tidak bisa didorong lewat katakanlah legislatif? Saya kira legislatif punya tanggung jawab moral juga ini. Karena apa? Dia yang regulasi, kemudian kebijakan, kaitan regulasi juga penganggaran dan pengawasan ini. Ini apakah tidak bisa didorong ke sana ini, Mas Iskandar? Apakah nanti kira-kira dari Mas Iskandar akan mendorong ke sana? 2 pertanyaan itu. Satu kaitannya dengan kemanfaatannya tim desa yang ke sana, ke Kopdes Merah Putih, gitu seberapa saya manfaatnya. Kemudian
apakah sudah dilakukan juga yang pertanyaan kedua. Monggo Mas Iskandar. Terima kasih. Terkait dengan kunjungan tim ekspert desa ini, memang secara khusus saya kemarin memang saya ingin gunakan sebagai pemantik, maksudnya pemantik awal bagi baik itu informasi, koordinasi, terus sosialisasi dan terkait penumbuh kembangan koperasi desa yang dari Kabupaten Blitar. Saya rasa tim birokrasi pun pada waktu kita mengadakan istilahnya kunjungan dari ekspert desa ini, meskipun kelihatannya mereka yang mengajukan, tapi sebetulnya mereka memonitor secara full masalah ini. Secara full masalah ini terkait dengan sebetulnya ekspert desa ini apa yang mau istilahnya disumbangkan bagi kemajuan koperasi Merah Putih dan Indonesia. Oleh karena itu, ya memang ini saya blow up di Kabupaten Blitar supaya mereka punya semangat untuk tim istilahnya pengganti daripada bentar lagi mungkin ada terjadi di Kabupaten Blitar mungkin hampir 95% akan terstrukturisasi kembali. Akan terjadi pergantian besar-besaran yang ada di lintas birokrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Nah ini yang kita harapkan di depannya ini kemarin terkait dengan kunjungan ekspert desa ini mungkin nanti akan bagus sekali hasilnya. Dan ini yang kita dorong istilahnya masuk ke dalam dukungan eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya untuk masalah ini. Kami sebetulnya dari hal yang kemarin itu sudah menghubungi beberapa istilahnya dari legislatifnya yang kira-kira nanti ke depannya ini kalau ini mungkin nanti ekspert desa mengadakan istilahnya hearing dengan Kemendesa, dengan Kementerian Koperasi dan kementerian-kementerian lain terkait hasil ini, saya rasa bagus sekali. Ini menjadi hal yang mendasar bagi percepatan pengembangan koperasi desa di Merah Putih di Indonesia untuk bisa istilahnya memberikan hal-hal yang terkait dengan masalah percepatan istilah tumbuh kembangnya koperasi desa Merah Putih ini di Indonesia. Kalau bukan hanya birokrasi misalnya, bukan dari hanya eksekutif, baik itu yang berupa legislatif ataupun yudikatif, itu saya rasa ya sangat bisa kita mungkin, dan itu sudah kami pikirkan jauh sebelumnya. Kalau kemarin kami berkoordinasi karena kenyataan eksekutifnya memang lagi istilahnya lagi cooling down dan mereka tidak punya niat untuk mengadakan apa-apa terkait karena mau ada perubahan besar terhadap distribusi ini. Nah, kita juga meng-hire beberapa legislatifnya yang mereka punya kursi, istilahnya kursi yang nomor 1 di Blitar, ranking pertama, untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya koperasi Merah Putih ini di Kabupaten Blitar. Kalau untuk yudikatifnya mungkin nanti mereka hanya akan mengikut daripada eksekutif terkait itu. Tapi saya yakin pasca kunjungan desa ini sebaiknya memang tim ekspert desa itu mampu istilahnya menampilkan diri untuk bisa hearing secara terbuka dengan dukungan daripada baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang kita bangun dalam forum hearing itu, sehingga kenyataan lapang yang sebenarnya yang memang harus dilakukan pemerintah untuk percepatan daripada tumbuh kembangnya koperasi desa Merah Putih di Indonesia ini bisa mengarah kepada hal-hal yang memang diperlukan untuk saat ini. Kita dukung sepenuhnya niat baik daripada Bapak Presiden kita untuk menumbuhkan ekonomi desa itu melalui koperasi desa Merah Putih. Dan ini saya rasa sudah saatnya ekspert desa ini mampu mengadakan slow force dan hearing yang bisa istilahnya diliput secara nasional untuk memberikan masukan yang luar biasa, saya rasa. Luar biasa bagi penumbuh kembangan koperasi desa Merah Putih di Indonesia pasca ini. Jadi pasca ini itu memang sebaiknya tim daripada ekspert desa ini sudah menyusun tim orang-orangnya bila mana hearing ini ternyata bisa terlaksana dan dilakukan secara slow force yang bisa dilihat dan bisa diperhatikan oleh seluruh pihak. Maka tim ekspert desa melalui RPDA ini juga harus siap
secara istilahnya materi, baik secara sistem bagaimana bisa mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ini di Indonesia. Memang kami berharap dari hal ini bisa menumbuhkan hal yang besar ke depan hari ini bagi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Itu mungkin yang ada di pikiran saya pada saat saya ingin menyajikan istilahnya hal-hal yang memang perlu dilihat, perlu dicermati, perlu jadikan bahan pertimbangan bagi tim Expek Desa untuk sebagai masukan untuk menyusun sebuah informasi, sebuah sosialisasi, sebuah sistem baru yang diperlukan bagi pemerintah untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Pada saatnya kita mengambil peran untuk ini terkait dengan Expek Desa ini, karena luar biasa Expek Desa ini. Mereka menjelajahi mulai timur dan barat, mengambil sampling-samplingnya untuk dapat masukan, dan itu kalau hal-hal tersebut memang bisa disajikan secara masif, terstruktur, dan secara informal yang berkelanjutan, mungkin bisa jadi program yang luar biasa untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih di Indonesia itu ke depannya. Ya, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu berlebih untuk bisa dilakukan oleh tim Expek Desa dan RPDN pada umumnya. Karena di belakang ini saya lihat juga, kalau memang dipercaya nanti kan mesti pemerintah membutuhkan pasukan untuk pendamping bagaimana menyajikan koperasi desa itu secara baik dan benar dalam tingkatan grassroots-nya ke bawah. Karena kalau tidak dibangun ya akan jadi seperti yang lalu-lalu, koperasi itu juga hanya sebagai istilahnya hal-hal yang istilahnya lip service untuk pembangunan ekonomi. Tapi kalau dilakukan secara benar-benar, wah luar biasa. Dan ini memang ya ini yang harus disajikan oleh tim Expek Desa untuk mempersiapkan hearing, mempersiapkan istilahnya, mempersiapkan materi, mempersiapkan program bagaimana kalau memang ini bisa hearing secara masif dan struktur dan bisa dipercaya baik oleh kementerian-kementerian terkait maupun oleh pemerintah untuk bisa mendukung penumbuh kembangan koperasi desa di Indonesia ke depan, terutama Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan pagi ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Iskandar Kudu. Wah, ini luar biasa ini idenya ini. Ini idenya ini nanti adalah dari, ya ini saya kira ada, monggo nanti Pak Dikoco yang menanggapi. Tapi dari idenya Mas Iskandar itu luar biasa dalam konteks ini nggak main-main juga ini. Ini Pak Dikoco istilahnya luar biasanya katalah grassroots-nya ini dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten kota ke kabupaten kota, dari desa ke desa kelurahan, dari desa kelurahan ke Kopdes ini. Dan itu memang harapan itu ini saya kira nanti monggo nanti adalah akan dikemas seperti apa nanti setelah selesai dari Expek Desa. Ini kalau poin-poinnya saya kira sudah ada itu. Ya mau seperti apa, dan saya kira nanti rekan-rekan yang aktif di Zoom ini, entah di grup Kopdes, entah di grup TPP dan yang lain-lain atau BUMDes yang lain-lain, saya kira ini juga perlu support ini biar nanti katalah tadi ide tadi. Monggo Pak Dikoco, ditanggapi Pak Dikoco. Terima kasih Mas Parudi. Jadi memang seperti yang sudah kita sampaikan bahwa selesai program ini Expek Desa, kita akan menyusun satu catatan perjalanan dan rekomendasi. Selesai itu kita akan mencoba untuk minta waktu ke menteri-menteri terkait untuk bisa menyampaikan temuan lapangan kita seperti apa. Ini belum selesai pun saya sudah mulai berkomunikasi untuk kemudian mencoba meminta waktu ketika nanti kami sudah selesai, kami ingin menyampaikan. Dan hal yang lain juga, secara proses perjalanan kita juga mencoba untuk langsung memberikan solusinya. Seperti yang di Mas Iskandar kemarin ada Pak Kades Salam yang kemudian ternyata sudah punya rencana
pengembangan untuk digital warga yang ruangannya sudah disiapkan dan seterusnya. Saya sudah berjanji ke Pak Kades Salam untuk mengkoneksikan dengan teman-teman dari Getty mamanya, karena mereka punya program untuk pelatihan digital terkait dengan penjualan online dan seterusnya. Jadi ya kebiasaan saya, Mas Panudi, kalau memang bisa disegerakan ya tidak perlu ditunda. Kayak memang kemarin kita di Jember ketemu dengan koperasi desa yang ingin mengembangkan produk kopinya, ingin untuk kemudian bisa ekspor dan seterusnya. Saya langsung koneksikan ke Om Rudi, saya koneksikan ke Ekspor Hub dan seterusnya. Ya itu kita datang tidak hanya sekedar pengen melihat, tapi juga memberikan informasi, dan kalau memang bisa memberikan solusi ya kita berikan solusi. Salah satunya ketika bicara digitalisasi. Digitalisasi koperasi Desa Merah Putih ini Kementerian sudah mempersiapkan hal yang luar biasa. Tetapi ternyata kan teman-teman sekarang ini masih sekedar untuk kemudian melakukan update di microsetnya aja. Manfaat lain dari aplikasi itu dan seterusnya mereka belum tahu. Bahkan pendaftaran anggota secara mandiri mereka juga belum tahu. Nah ini kita edukasi, kita berikan penjelasannya supaya kemudian fasilitas yang sudah ada ini termanfaatkan dengan baik. Jangan sampai fasilitasnya sudah ada tidak termanfaatkan. Nah, yang tadi disampaikan Mas Iskandar tentang bagaimana pemerintah di daerah dan seterusnya, ya bukti nyata ketika saya tanya, Dinas Koperasi sudah melakukan apa? Ya belum ada, hanya datang waktu pas kita pembentukan, kemudian difasilitasi untuk akte. Selebihnya nggak ada. Pembelajaran tentang koperasi itu kayak apa, Kopdes itu kayak apa, nggak ada. Nah, saya tidak pengen yang seperti ini. Kemudian alasannya karena nggak ada anggaran. Karena sebenarnya ada bagian-bagian yang tanpa anggaran pun bisa. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan ke Blitar, mamanya kebetulan Blitar kan ada salah satu TPP kita kan mungkin punya hubungan dekat dengan Bupati, saya sampaikan, udah koperasi desa seblitar bikin pelatih pengenalan koperasi Desa Merah Putih, digitalisasi Desa Merah Putih. Gak perlu pakai ongkos. Zoom-nya tak siapin, narasumbernya tak siapin. Udah dari dinas tinggal bikin surat aja ke semua kepala desa dan semua Kopdes untuk mengikuti acara. Sesimpel itu, nggak perlu pakai ongkos, nggak perlu nunggu perubahan anggaran, kan kira-kira gitu Mas Panudi. Nah ini saya sampaikan langsung ke Caitung waktu itu. Coba Caitung silakan komunikasikan. Terus apa yang harus disiapkan teman-teman Pemda Pak Adi? Gak ada yang perlu disiapkan kecuali surat undangan ke semua kepala desa dan semua ketua koperasi. Wes, karena kalau yang mengundang RPDN kan mungkin juga lebih pada iki sopo, penting opora dan seterusnya. Tapi nak ngundang tanda tangan kepala dinas atau bahkan tanda tangan bupati pada saat pembukaan Zoom nanti bupati yang memberikan arahan. Loh itu kan kades ya mesti dotok kok. Ketua-ketua koperasi menyempatkan. Kira-kira gitu Mas Panudi. Jadi sama seperti tadi Mas Iskandar kalau bicara Blitar gitu sorry yang yang ada kedekatan Jember ya, Jember. Blitar umpamanya Blitar tertarik untuk itu silakan obrolkan sama kepala dinas. Kepala dinas cukup bikin surat aja tentukan waktunya, zoomnya kita siapin. Kurang opo kan? Enaknya kita itu kan ya isi going aja, menikmati aja ya. Kayak mama teman-teman mengikuti perjalanan. Oh hari ini ke sini, ke sini, ke sini. Mungkin ada yang membayangkan, oh capek banget ya, kesel banget ya. Ya mungkin kalau nggak dengan happy ya capek Mas.
Tapi karena happy makan dengan keterbatasan kita ya, makan kebetulan kalau yang waktu di Blitar kita makan siang dapat sajian dari Pak Kades Salam. Kemudian kalau pas kita di jalan yang panjang yang tidak sempat mampir atau mampir orang di Sukati mangan, ya kita makan di kaki lima, ngerasain pecel yang pakai motor. Nah, kita parkir makan di situ ya, enak-enak aja. Kira-kira itu Mas Panudi yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini tawaran ini Mas Iskandar Kurdo. Dan itu nanti juga ya tidak hanya Mas Iskandar, saya kira semuanya, termasuk kami juga. Mungkin nanti setelah selesai ini, selesai ekspedisi ini, suatu saat ya kita komunikasikan. Saya kira ini penting juga ini pembelajaran secara online atau hibrid lah, saya nggak tahu nanti hibrid atau online. Eh, ini kan luar biasa. Ketika itu minimal tadi aku harap ngopo itu biar itu nanti terjawab lah. Itu yang pertama. Yang pertama kata Haki harap ngopo dari pengurus koperasi terjawab. Kemudian koperasi dinas koperasi atau dari Pemda itu. Ya kita kan eh, kalau memang terkait dengan keterbatasan berbagai macam, ini kan solusi lah, solusi yang katakanlah hemat, efisien, tapi juga efektif lah. Ini luar biasa ketika monggo nanti kawan-kawan yang lain yang disampaikan Pak Dekoco tadi kan itu sudah di Jember. Nanti monggo yang lain kalau nanti saya yakin Pak Dekoco juga respect kaitannya dengan itu. Eh, Silakan rekan-rekan masih ada waktu sedikit untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Dekoco untuk present. Oke, oke ya, ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang ditawarkan Pak Dekoco, eh, rekan-rekan yang hadir pada saat ini eh, perlu ditindaklanjuti. Silahkan yang dekat dengan dinas koperasi atau mungkin yang dekat dengan Bupati atau Pak Sekda atau yang lain itu perlu ditindaklanjuti dan ya kita menindaklanjuti masalah nanti tanggapannya seperti apa. Saya kira kan eh, kita tunggu aja. Yang jelas ini tawaran yang luar biasa dari RPDN yang dipandigani Pak Dikoco ini. Ini saya kira eh, salah satu kepedulian di samping tadi yang sudah menjelajah itu. Jelajah di Somelangkori ini sudah dijalankan di pertengahan. Kemudian tadi ada tawaran itu saya kira juga luar biasa. Ini sudah di penghujung, dipersilakan Pak Dekoco untuk closing statement. Oke, makasih Mas Panudi. Jadi kawan-kawan, RPDN Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara dan Koperasi Komunitas Desa Indonesia jelas berkomitmen untuk bagaimana sukses dari Koperasi Desa Merah Putih ini dan tidak menutup kemungkinan walaupun kita dari relawan desa tapi tidak menutup kemungkinan juga ke teman-teman dari koperasi kelurahan. Satu yang mungkin saya sudah bisa langsung tawarkan adalah apabila mungkin teman-teman dari TPP ada yang bisa berkomunikasi dengan kepala dinas atau berkomunikasi dengan bupati, bisa juga berkomunikasi dengan anggota dewan. Kami siap membuka diri untuk memberikan fasilitasi forum. Taruh kata nih, oh kepala dinas yang bikin surat mengundang uh, online ya dengan teman-teman untuk bicara tentang koperasi desa Merah Putih. Hasil dari apa yang ada di lapangan, nanti kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh desa, apa yang harus dilakukan oleh koperasinya, apa yang harus dilakukan oleh Pemda dan seterusnya. Kami siap untuk itu, Mas Panudi. Jadi silakan TA-TA kabupaten berkomunikasi kalau memang ada yang tertarik tinggal atur jadwalnya. Zoom meetingnya kita siapkan, tapi kapasitas
ruang kita 300. Kalau mau lebih mungkin bisa juga sampai di 300, lebihnya mengikuti di channel YouTube dan seterusnya. Itu sangat mungkin kita lakukan, dan silahkan ruang keluangan waktu kita untuk membantu teman-teman silahkan dimanfaatkan. Kalau memang tertarik, kalau tidak tertarik ya abaikan saja, kan kira-kira seperti itu. Saya pikir itu Mas Panudi yang saya sampaikan. Semoga ini memberikan kemanfaatan untuk teman-teman. Semoga kita menjadi bagian sejarah ikut memperjuangkan kelahiran dan kebesaran dari Koperasi Desa Merah Putih sebagai satu gerakan ekonomi dari desa yang didorong oleh Pak Presiden Prabowo. Saya pikir itu. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam Desaisme. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Desiro Koco, kemudian pada rekan-rekan yang pagi ini sudah bergabung dan berpartisipasi dalam Ngobrol Desa episode 95. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Dekoco, baik itu best practice yang di mockup Kopdes Merah Putih maupun yang bukan di mockup, juga tawaran-tawaran yang ini akan memberikan pencerahan pada kepala desa, juga pada pengurus Kopdes Merah Putih. Saya kira ini perlu kita tangkap, kita tindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat pada seluruh warga yang menjadi anggota koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Karena waktunya sudah di penghujung, kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.